memikirkan kemudian menjalankan. Dan alhamdulillah satu perwujudan karena adalah membangun sebuah production house. Kenapa alasannya? Karena saya ingin memberikan ruang atau wadah bagi orang-orang untuk bisa berkreasi, bisa berkreativitas di dalamnya. Dan alhamdulillah meskipun kita bisa terbilang baru beberapa tahun, tapi alhamdulillah kita sudah dipercaya untuk mengkreat beberapa program, baik itu program spesial atau program reguler. Dan untuk Antri sendiri, terima kasih sekali. Ini adalah kepercayaan kedua kembali diberikan kepada kita, di mana sebelumnya kita sempat buat reality show. Namun yang kali ini lebih menarik bagi saya. Kenapa? Karena di sini lebih menonjolkan sisi humanis. Karena memang memperlihatkan bagaimana sih kehidupan seseorang di saat luar sana yang mungkin sisi lainnya tidak terlalu terlihat di mata masyarakat. Gitu. Dan inilah hal-hal ini yang akan berusaha kita angkat sehingga ini bisa menjadi satu program yang tentunya tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, namun bisa menjadi tuntunan yang bisa menjadi sesuatu yang inspiratif. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan tentunya untuk Rizky Bilar yang sudah share sama kita sebenarnya kenapa dia seorang pemimpi dengan mata terbuka yang nggak mungkin kalau mata tertutup tidur berarti ya. Iya. Jadi kosong berarti. Itu kosong dan kerennya lagi diwujudkan bersama dengan ANTV. Luar biasa sekali. Kak Bilar, ini dari ya sebelumnya kan kita sempat diskusi tentunya bersama Ibu Kiki, jadi Ibu Kiki selaku program Kiki sempat brainstorming pada tim kita yaitu Pak Nur Fernandes yang memang mengurus dan menghandle semua terkait produksi yang segala macam. Dan akhirnya selalu kita bahwa kita tuh pengen create satu program yang bisa menjadi inspirasi. Ya, jadi aku sebentar saja. Ini membuat apa ya? Membuat kita ini sebagai bintang tamu yang hadir itu ingin merasakan bagaimana sih kehidupan masyarakat yang mohon maaf mungkin kehidupannya tidak utuh, tidak seberuntung kita, dan itu yang membuat kita tertarik untuk ya udah kita boleh kerjasama lah gitu. Dan alhamdulillah Antv pun menyambut dengan sangat terbuka. Dan insya Allah nantinya tayangan ini ketika nanti hadir, insya Allah bisa menjadi sesuatu tontonan yang tentunya menarik ya, menarik dan secara program tentu insya Allah bisa rating, bisa banyak episodenya dan bisa banyak, dan kita semakin banyak dengan episode-episode yang tentunya bisa menjadi sesuatu yang bisa diambil intisarinya. Amin. Baik, yang ini pertanyaan buat dari Lesti. Kalau dari program Jadi Antusias itu, apa yang jadi poin pesan utama dari program ini? Saya dan suami saya selalu mengisi membuat sesuatu itu yang bisa mendekatkan hasil untuk diri kita juga. Jadi tayangan ini pesan yang akan sampai, insya Allah akan sampai kepada pemirsa adalah bahwa buat kita ini yang keluhannya beribu supaya lebih terbuka bahwa ya setiap orang kan kehidupannya juga berbeda-beda. Jadi buat kita yang alhamdulillah masih diberikan kesempurnaan dalam fisik, kesempurnaan dan kemudahan dalam berbagai macam pekerjaan. Jadi kita harus lebih bersyukur lagi karena ternyata di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ibaratnya buat makan aja tuh ya susah banget gitu. Dan ini pun juga bisa menjadi pengingat kembali untuk saya pribadi, karena saya juga bukan terlahir dari orang yang udah settle gitu. Jadi saya pernah ngerasain gimana nangon domba, saya pernah ngerasain gimana
pengalaman domba. Tapi dombanya bukan domba puring. Apakah Pernah ngerasain ngebantuin nanam padi, ngerasain gimana kalau mau panen padi, ya pokoknya iya nangkap tuyul, nangkap ikan, pekerjaan-pekerjaan yang namanya kalau di kampung kan ya ibaratnya buat kita bisa makan aja tuh masya Allah alhamdulillah. Salah satu kesan dari program ini tidak rasa harusnya banyak ya pesan-pesan positif yang bisa sampai ke pemirsa yang mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa yang hidup di setiap orang kan beda-beda, maka dari itu kita harus yang jauh lebih beruntung dari saudara-saudara kita harus banyak bersyukur aja. Iya. Kalau melihat Ada punya batas sedikit ya. Itu paling penting, poin utamanya adalah kita ingin menjadikan ini sebuah inspirasi ya tentunya, agar orang tidak lupa untuk bersyukur juga begitu satu. Karena kadang-kadang memang kita, kebanyakan bahkan saya sendiri, terlalu sering melihat orang atas, menoleh ke atas. Kita lupa bahwa banyak orang lain di bawah itu merasakan kesusahan dan kesulitan yang lebih sulit daripada kita. Dan juga banyak orang mungkin di luar sana yang merasa bahwa wah, masalah gue tuh betul-betul masalah gue tuh paling berat, si paling banyak masalah nih. Dia lupa bahwa orang lain pun masing-masing punya permasalahan yang berbeda, dan mungkin ketika Anda dihadapkan dengan masalah tersebut, Anda mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Jadi pesan dari sini adalah ketika orang akan mensyukuri hidupnya, lebih bersyukur. Nah, kan nanti kalau melihat story-nya mereka berdua nih ya, ada saat saya pulang ke Cianjur gitu kan ya, ke sawah gitu kan, berdua gitu kan ya. Apakah idenya munculnya dari situ tadi ya? Pada saat idenya jadi apa sebentar saja? Sebetulnya bukan hanya itu sih, banyak juga karena memang apalagi suami saya ini gampang banget tersentuh ketika melihat ketika kita lagi jalan kadang ya bukan sebab ada bapak-bapak misalkan masih sehat fisiknya, tapi justru malah bukan meminta, misal jual kemarin itu paling ada yang jual bunga ya, terus ada apapun yang bentuknya yang bisa dijual gitu. Justru itu momen-momen itu yang membuat kita tuh jadi ngobrol. Maksudnya enggak bahwa kita ini, terutama aku ya, aku beribu-ribu keluhan gitu. Kadang kamu ini kok aku nggak gitu ya selalu gitu, tapi ternyata dengan momen ini beberapa episode ini jadi dikirim materi yang buat previewnya tuh aku masya Allah ya sebalanya begitu banyak keluhan aku, tapi mereka justru malah nggak ada keluhan sama sekali, malah menjalani kehidupan mereka dengan ya kenalin aja gitu, disyukuri, dinikmati gitu, karena memang itu proses kan. Terus akhirnya jadi bahwa ini juga jadi juga kan ngerasain gimana rasanya hidup di kampung, gimana rasanya hidup serba apa adanya, serba ya orang gitu. Tapi sekarang itu malah Allah masih kemudahan keluar banyak ya kayak gitu lah. Luar biasa sekali. Jadi memang ini program yang tidak hanya mungkin menggerakkan hati kita juga, namun jadi juga sendiri bergerak hatinya. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ridwan juga bahwa jangan selalu melulu lihat ke atas, lihat juga yang ada di bawah.
ketika kita dengar bahwa Bila dan Gas itu punya visi, kita pengen bikin program seperti yang tadi itu kita pengen bikin program yang tidak hanya inspirasi, tapi kita membuat orang-orang itu lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Dari kalimat itu kita sudah langsung yakin bahwa sebuah program yang dikemas dengan nilai positif, tentunya kita yakin ini akan juga akan positif. Jadi sebetulnya dari situasi kita sudah yakin bahwa Bila dan Gas ini dua orang yang sangat bervisi dalam membuat sebuah program dan punya pengalaman yang luar biasa juga tentunya di dunia ini. Ya dari situ kita sudah mulai ayo mungkin tentunya kita dan mungkin buat ibu-ibu semua di sini juga mungkin nggak bakalan nyangka kalau itu benar-benar turun. Jadi benar-benar melihat prosesnya dari nol sampai menjadi. Jadi itu yang terpenting bagi kita bahwa sebuah program ini tidak akan menjadi batu kalau seseorang yang punya visi untuk programnya tidak berlangsung. Jadi ini yang luar biasa. Apakah ada program sebelumnya? Untuk jenis seperti ini, sepertinya kalau kita lihat di media di Indonesia, memang kalau kita bicara program sebelumnya pasti tentunya akan mirip-mirip. Tapi kalau kita lihat program ini tentunya bakal menjadi program yang sangat berbeda jika ditonton, karena kita bisa menghadirkan teman-teman yang terbiasa itu membuat metropolitan, tapi mereka harus bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang ada atau mungkin tidak seberuntung saat ini gitu. Jadi tentunya poin pentingnya adalah biar jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah mimpi untuk semua orang, bahwa mimpi untuk orang lain. Jadi itu yang membuat program ini menjadi kita layak untuk dicoba, dan tentunya kita yakin bahwa program ini menjadi program yang positif untuk ditonton di masyarakat Indonesia. Setuju banget karena dari tadi benar bahwa program ini benar-benar program yang humanis. Dia tidak hanya membuat kita melek sama apa yang terjadi di sekitar kita, tapi juga mengangkat isu-isu yang ada terjadi di Indonesia saat ini. Dan itu yang lebih dekat sama kita semua ya. Kami juga sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk ikut bergabung dan berkontribusi di program ini. Alhamdulillah, karena siapa ya ibu dan bapak bisa lihat bahwa kakak-kakak yang di samping kita ini adalah sosok-sosok yang waktunya juga begitu banyak untuk melakukan hal-hal lain kehidupan mereka, tapi alhamdulillahnya mereka justru malah mau dan berkenan untuk ikut turun dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Justru kita yang berterima kasih karena sudah disediakan tempat, wadah, sehingga kita juga bisa tahu biasanya kita syuting ya, nunggu mau makan pakai online ya kan, sedangkan di sana ibunya bilang kita makan ya nama-nama nasi lauknya kuah, pas dibuka ternyata nasi sama kuah, jadi ternyata kita mau apa rasanya gitu, tapi benar-benar bisa jadi pelajaran banget buat kita supaya kita nggak selalu ke atas, tapi ingat supaya kita tetap jadi orang yang down. Memang harus jadi orang yang down to earth. Tuh dengerin ya, jangan melulu lihat ke atas. Tapi mungkin ini ada satu hal yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya dari lain ke Mas Reni mau izin. Kalau misalnya tadi juga dengar mungkin pesan dari Kak Rizky, pesan dari Kak Rizky juga, mungkin kalau misalnya dari Anda sendiri pesan apa yang ingin dimunculkan dari mengambil selebriti nih untuk jadi orang yang merasakan profesi-profesi yang mungkin belum pernah mereka rasakan. Dan apa sayangnya? Itu paling penting ya. Jadi sebetulnya kalau dari kita bagaimanapun teman-teman ini sangat berjasa juga buat memberikan contoh dan memberikan inspirasi kepada penonton. Bagaimana bahwa seperti tadi poinnya di program ini adalah kita perlu bersyukuri dengan apa yang kita punya. Jadi apapun yang terjadi kita sebagai manusia harus mengeluh, harus bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Jadi tentunya program ini kita sangat berharap bisa dinikmati, bisa juga menjadi bahan inspirasi, dan tentunya kita sangat bersyukur program ini akan naik segera. Jadi langsung aja di-announce kalian bahwa program ini jadi hari sebentar saja akan mulai tayang hari Sabtu tanggal 9 Agustus setiap jam 12 siang. Tiap jam 12 ya, langsung ya. Oke, baik. Sekarang kita saatnya akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman media. Silakan teman-teman media. Teman-teman media ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya di bagian depan? Mungkin bisa menyebutkan nanti nama
Kalau ditanya sejauh mana keterlibatan kita untuk program ini, kami berdua ikut program, tapi di mana kita juga harus ikut dan tahu bagaimana rasanya, terus bagaimana prosesnya. Karena memang ini adalah dan seperti tadi kita bilang bahwa program ini juga bukan hanya bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang, tapi didahulukan bisa memberikan inspirasi atau motivasi untuk kami berdua. Dan itu pengembangan seperti sudah dikatakan oleh siswa tadi bahwa kita cukup involved ya untuk menjalankan program ini, dan syukurnya kita memiliki tim yang solid, tim yang sudah matang lah di bidangnya, dan alhamdulillah juga kerjasama dengan ATT juga. Kebetulan memang kita satu visi ya, dan kebetulan memang orang lama juga kebetulan tim ngurusi Pak Ferry Fernandes. Jadi ya bisa bilang ini bisa menjadi sesuatu yang selaras, dan insya Allah kolaborasi ini bisa bersinergi untuk ke depannya. Baik, Terjawab ya, Mas Arya. cukup Mas? Oke. Masih ada lagi? Silakan dari teman-teman media, masih ada lagi? Masih ada lagi? Cukup? Masih ada? Iya. Oke, ada Mas Adari.